Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Di saat yang genting Nyonya Owell muncul dan menyelamatkan Harvey York. Dan langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 5970 sampai 5974. Chapter 5970. Apa ada masalah dengan itu? Aku hanya ingin menangkapmu. Bahkan jika tidak ada bukti, aku bisa menahanmu selama 48 jam, dan itu sudah sejalan dengan prosedur. Jika kamu ingin marah, kamu bisa menuntutku kapan saja kamu mau. Abner Salow berkata dengan cemberut. Tentu saja, kamu juga bisa melawan hukum. Tapi aku yakin kamu tahu dengan jelas bagaimana nasibmu jika berani melawan hukum. Jelas, Abner Salow sedang bersiap untuk membalikan hitam dan putih saat ini. Bagaimanapun, dia harus membawa Harvey York pergi hari ini. Harvey York menghela nafas dan berpikir bahwa hal semacam ini benar-benar tidak bisa diselesaikan dengan paksa. Karena Abner Salow ingin bertindak sembrono, dia hanya bisa menelpon seseorang untuk berbicara dengannya. Tepat ketika Harvey York menyalakan teleponnya, salah satu bawahan Abner Salow melihat Harvey York dan berkata dengan dingin. Ada apa? Apakah kamu masih berusaha menghubungi seseorang untuk membantumu? Aku memberitahumu. Tidak peduli siapa yang kamu panggil, mereka tidak akan berguna. Harvey York meraih telepon tepat waktu, tetapi secara tidak sengaja menekan sebuah nomor yang baru saja dimasukkan di telepon kemarin. Nama Neil Osborn tiba-tiba muncul di layar. Harvey York hendak menutup telepon, tetapi tiba-tiba, pihak lain dengan cepat menjawab telepon, dan kemudian suara eksklusif seorang atasan datang dari sisi yang berlawanan. Halo, siapa ini? Bagi Neil Osborn, tidak banyak orang yang mengetahui nomornya. Mereka yang bisa menelepon kurang lebih memiliki hubungan dengannya. Harvey York baru yang hendak menutup telepon, segera menyalakan speaker dan berkata, Wakil Presiden Osborn, halo, aku Harvey York. Harvey York? Sisi lain telepon itu sedikit terpana, tidak dapat memikirkan siapa itu. Aku tidak tahu. Harvey York berkata perlahan. Aku mengunjungimu tadi malam dan meninggalkan Tinta Naga dan Phoenix, kamu harus. Oh, itu kamu? Neil Osborn segera memotong kata-kata Harvey York. Meskipun kamu memiliki hubungan dengan Dutch Cop, aku tidak punya hubungannya apa-apa denganmu. Adapun pembebasanmu beberapa hari yang lalu, itu juga karena kamu benar-benar bertindak dengan berani. Menurut aturan, kamu juga akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan medali warga negara yang baik di masa depan. Tapi ada satu hal. Istriku memecahkan Tinta Naga dan Phoenixmu. Aku akan menemukan cara untuk memberikan kompensasi kepada padamu harga asli. Tapi aku harap kamu tidak meneleponku lagi di masa depan. Gunung dan laut berbeda di antara kita. Kata-katanya dingin, dan dia memiliki sikap generasi di outskirt. Tapi Harvey York mendengar sesuatu yang lain. Misalnya, pecahan tinta harta karun naga dan Phoenix yang Abner Salow pedang saat ini seharusnya tidak diberikan kepadanya oleh Neil Osborn sendiri. Memikirkan hal ini, Harvey York tersenyum dan berkata, Wakil Presiden Bowles, kamu sudah mengatakan bahwa gunung dan laut itu berbeda. Itu menunjukkan hubungan antara kita. Tapi kamu tidak perlu memperhatikan potongan tinta naga dan Phoenix itu. Namun, aku meneleponmu hari ini untuk masalah lain. Orang-orang dari penjara naga, aku tidak tahu siapa yang menyuruh mereka datang kepadaku untuk membuat masalah. Mereka mengatakan bahwa aku melakukan kejahatan karena memberimu hadiah. Meskipun aku tidak takut tersiram air kotor, tapi Wakil Presiden Bowles, kamu memiliki gelar naga tidak berpihak di outskirt, aku takut. Sebelum Harvey York selesai berbicara, Neil Osborn memotong dengan belak-belakan dan berkata, Apa yang kamu lakukan padaku untuk hal semacam ini? Itu fakta bahwa kamu mencoba memberiku hadiah. Itu juga fakta bahwa istriku merusak barang-barang yang kamu kirimkan kepadaku sehingga aku tidak bisa mengembalikannya padamu. Karena sel naga sudah terlibat dalam masalah ini, biarkan mereka menyelidiki apa yang harus diselidiki. Bagaimana aku membayar? Aku akan membayarnya nanti. Aku tidak takut bayangan. Chapter 5971. Harvey York tidak dapat membayangkan bahwa Neil Osborn menghargai bulunya sedemikian besar. Tapi dari sudut pandang lain, ini juga menjelaskan bahwa Neil Osborn benar-benar langit biru di dunia, atau karakter yang sangat tersembunyi. Sebelum Harvey York bisa mengatakan apa-apa, suara Neil Osborn bahkan lebih dingin saat ini. Demi Dutch Cop, aku tidak keberatan kamu menelponku kali ini. Tapi setelah aku menutup telepon, tolong hapus nomorku. Profesi dan kehormatanku tidak mengizinkanku untuk berhubungan dengan orang sepertimu. Terima kasih. Begitu suara itu jatuh, Neil Osborn langsung menutup telepon. Cara yang kuat dan tegas ini membuat Harvey York sedikit terdiam. Dia telah keluar selama bertahun-tahun, dan ini memang pertama kalinya dia melihat orang seperti itu.
Tetapi melihat telepon Harvey York ditutup dan mendengar percakapan itu antara Harvey York dan Neil Osborn barusan, ekspresi di wajah Abner Salow terlihat agak sarkastik dan sangat menghina. Aku pikir kamu bisa menemukan seseorang untuk menghancurkanku. Ternyata kamu ingin meminta Wakil Presiden Osborn untuk maju. Sayangnya, Wakil Bowles selalu menjadi langit biru yang nyata di dunia, dan semuanya resmi, tanpa keegoisan sedikit pun. Bahkan demi reputasinya, aku akan membawamu kembali hari ini. Aku sekarang bahkan curiga bahwa kamu berasal dari negara musuh, dengan sengaja mencoba untuk merusak reputasi Wakil Presiden Bowles. Ayo, bawa dia pergi. Jika dia melawan, lenyapkan tanpa ampun. Mendengar perintah Abner Salow, semua personel Dragon Cell yang hadir melangkah maju, mengeluarkan senjata api di pinggang mereka, masing-masing dengan niat membunuh. Wajah Ramona Klein berubah ketika dia melihat adegan ini, dan kemudian dia melambaikan tangannya dengan ganas. Semua orang di belakangnya bergegas keluar, untuk melindungi Harvey York. Di antara kedua sisi, pedang dan senjata sudah terhunus, dan kemungkinan besar kematian yang tidak ada habisnya akan terjadi. Pada saat kritis ini, dari arah gerbang, sebuah Mercedes-Benz Maybach berhenti dengan cepat. Kemudian saat pintu mobil terbuka, seorang wanita parubaya dengan congsam polos turun dari dalamnya. 3 atau 4 pria berjubah seni bela diri mengikuti di sisinya, dan pada saat ini, dia berjalan ke villa nomor 1 dengan wajah cemberut. Harvey York meliriknya tanpa sadar, dan mengenali pihak lain. Itu adalah wanita congsam berwarna polos yang dilihatnya di rumah Neil Osborn kemarin. Ketika Abner Salow melihatnya, dia tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan mengerutkan kening. Nyonya Howell, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Nyonya Howell tampak acuh tak acuh dan berkata perlahan. Keluar. Tempat ini dilindungi oleh longman di outskirt. Ekspresi Abner Salow berubah, dan dia berkata. Nyonya Howell, meskipun Presiden Howell sakit parah sekarang, kamu bertanggung jawab penuh atas urusan longman cabang outskirt. Tetapi ketika datang ke sel naga, apakah kamu memiliki kualifikasi? Kamu juga tahu bahwa aku sekarang bertanggung jawab penuh atas longman di outskirt. Nyonya Howell mencibir, lalu melangkah maju dan menamparkan Abner Salow dengan backhandnya. Kamu hanya seorang pemimpin divisi kecil, berani berbicara begitu keras kepada orang yang bertanggung jawab. Itu tidak sopan. Sebagai petugas penegak hukum sel naga, tidak adil untuk menangkap warga tanpa bukti. Mewakili citra 4 pilar negara H, tetapi menindas pria dan wanita di luar, itu adalah hal buruk. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memamerkan kekuatanmu di depanku? Apakah kamu pikir aku tidak berani melenyapkanmu? Sambil berbicara, Nyonya Howell menamparkan wajah Abner Salow dengan selusin forehand dan backhand, dan akhirnya menendangnya pergi. Pergi dari hadapanku. Chapter 5972. Nyonya Howell adalah kepala longman cabang outskirt. Tidak hanya memiliki posisi tinggi, tetapi juga memiliki jaringan kontak yang luas. Selain itu, dia juga berasal dari salah satu dari 4 pilar negara H, tidak peduli dari sudut pandang mana, identitas Nyonya Howell di atas Abner Salow. Oleh karena itu, ketika Nyonya Howell masih dalam tahap awal, Abner Salow harus bergegas pergi dengan orang-orangnya. Melihat postur Nyonya Howell, Harvey York tampak acuh tak acuh. Sebaliknya, setelah Nyonya Howell selesai mengusir Abner Salow, dia dengan cepat merapikan riasannya. Dia lalu mendekati Harvey York dengan hormat dan berkata suara rendah. Tuan Muda York. Mendengar ini, Harvey York sedikit menyipitkan matanya, lalu tersenyum dan berkata, Apakah kamu mengenalku? Nyonya Howell berkata dengan lembut. Awalnya, aku tidak tahu. Aku pikir kamu. Tuan Muda York, kamu adalah orang yang membantu anakku, Kali Howell. Tapi ketika aku kembali tadi malam, aku memberitahu keluargaku tentang hal itu dan mengeluarkan foto kamu. Keluargaku mengenalimu sebagai Tuan Muda Longman. 8 aula dan 36 cabang di dalam dan di luar Longman, sangat menghormatimu. Orang di bawah 1 orang dan di atas 10 juta orang, Tuan Muda York. Tapi keluargaku juga sudah mengatakannya. Tuan Muda York, karena kamu berada di outskirt, kamu pasti memiliki urusan sendiri. Kami tidak akan mengganggumu sedikit pun. Tetapi begitu kamu memberikan instruksi, aku akan membantumu dan akan melakukan apapun untukmu. Setelah mengatakan ini, Nyonya Howell dengan hormat membungkuk ke Harvey York dan pergi cepat sambil membawa sekelompok orangnya. Mata Harvey York berkilat dengan sedikit main-main saat melihat kepergian Nyonya Howell. Hanya bisa dikatakan bahwa dia adalah wanita yang menarik. Dia tidak hanya tahu kapan harus maju dan mundur, tetapi juga tahu kedalamannya. Longman di luar cabang tembok besar, mungkin sudah bersiap. Pada saat yang sama di lapangan panah di pinggiran outskirt, Amos Augustus memegang busur yang beratnya 100 pon dan perlahan-lahan menarik talinya. Saat melepaskan jari telunjuk kanannya, panah yang terbuat dari besi halus secara akurat jatuh ke sasaran 100 meter jauhnya, di tengah cincin ke-10. Melihat ini, Amos Augustus nampak terlalu sombong, dan wajahnya sedikit penuh kekecewaan.
Seorang pria besar seperti dia secara alami tidak suka berpesta, tetapi di mata orang-orang, hiburan semacam ini dianggap sebagai kekuatan dan berselera tinggi. Dalam pandangannya, itu hanya kehidupan sehari-hari di gunung. Dan di sampingnya, Elaine memegang secangkir teh hitam beraroma khas dari pegunungan Phoenix beruntai tunggal. Legenda mengatakan bahwa hanya setengah kati dari daun teh diproduksi setiap tahunnya. Melihat Amos Augustus meletakkan busurnya, Elaine tersenyum dan menyerahkan cangkir bersisi 8 di tangannya. Gerakannya terlihat sederhana, tetapi dia sudah menunjukkan garis femininnya di depan Amos Augustus. Dapat dikatakan bahwa selama dia adalah pria normal, darahnya akan melonjak ketika dia melihat pemandangan ini. Namun, Amos Augustus tidak mengubah ekspresinya terlalu banyak. Dia baru saja mengambil cangkir bersisi 8 dan menyesapnya sebelum berjalan ke tepi dudukan kayu dengan tangan di belakangnya. Dia menyipitkan mata ke arah pegunungan Scufa di kejauhan. Elaine mengikuti di belakang Amos Augustus dengan wajah lembut, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seperti bintang-bintang yang memicu bulan yang cerah. Setelah waktu yang lama, Amos Augustus menarik pandangannya dan berkata ringan, "Apakah kamu yang memerintahkan Abner Sallow?" Elaine tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Augustus, sepertinya kamu juga meremehkanku. Aku tidak suka metode ini. Kabarnya, ini diatur oleh Weld York." Chapter 5973. Weld York. Setelah Amos Augustus berpikir sejenak, dia teringat orang kecil ini. Murid pintu luar itu kan? Bukankah dia sudah menderita kerugian besar di depan Harvey York beberapa kali sebelumnya? Kenapa dia masih punya nyali untuk memainkan permainan ini sekarang? Elaine tersenyum manis dan berkata, "Tuan Muda Augustus, bukankah ini keberanian yang kau berikan padanya? Jika dia tidak berada di belakangmu, apakah dia berani memprovokasi Harvey York itu lagi dan lagi?" Namun, Weld York bertindak sangat impulsif kali ini, dia sama sekali tidak punya otak. Tapi ada juga kelebihannya. Artinya, itu akan membuat Neil Osborn berdiri berseberang dengan Harvey York. Ini baik untuk kita tanpa membahayakan kita semua. Itulah mengapa saat aku mendapat pesan, aku tidak menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Elaine bersandar pada pegangan dan tersenyum. "Tuan Muda Augustus, Weld York ini sedikit terlalu agresif. Tapi dia juga bukan orang yang tidak berguna. Beberapa hal yang tidak bisa dilakukan di atas meja dan tidak bisa dilihat, biarkan dia melakukannya. Masalah besarnya adalah menunggu sampai habis dan membiarkan yang lain menguap." Amos Augustus berkata dengan ringan, "Kalian terlalu impulsif tentang ini. Harvey York ingin menjalin hubungan dengan Neil Osborn, jadi biarkan dia pergi. Orang-orang yang gugup seharusnya bukan kita." Elaine tertegun sejenak, dan berkata, "Tapi Harvey York telah merugikan kita. Dan karena kerjasama kita dengan Ola panjang umur, kita harus memberi beberapa keuntungan kepada mereka. Juga, karena provokasinya, Quill Aenar berniat melepaskan diri darimu. Tumpukan dan potongan ini semua disebabkan oleh tindakan acak Harvey York. Tuan Muda Augustus, jika kamu tidak memperhatikannya dan tidak mengambil tindakan secepatnya, dia mungkin akan merusak semua rencana yang sudah kita susun. Kalian selalu peduli dengan keuntungan kecil dan melupakan kebenaran." Amos Augustus menyipitkan matanya sedikit. Harvey York dan Neil Osborn saling berhadapan. Insiden ini seharusnya skring dan pengantar. Selain itu, skring harus diserahkan ke Aula Panjang Umur dan Departemen Militer Perbatasan, dan itu bahkan dapat menarik keluarga Bowles ke dalam air. Untuk menyalakannya, mereka diizinkan untuk melakukannya. Kalau begitu, semuanya akan menjadi luar biasa. Sekarang, jika kita buru-buru menyalakan sumbu ini, meskipun Harvey York dan Neil Osborn telah menjadi orang yang bertentangan mulai sekarang. Tapi masalahnya, Harvey York tidaklah bodoh. Seseorang yang bisa membuat sekte bumi kita menderita beberapa kali kerugian, tidak akan sulit untuk mencari tahu siapa dalang di belakang Abner Sallow. Dalam hal ini, itu setara dengan menempatkan kita dan Harvey York di sisi yang berlawanan. Tapi masalahnya, aku tidak berencana untuk melenyapkannya secara langsung. Orang seperti dia adalah pedang bermata dua. Jika kita menggunakannya dengan baik, itu akan menyakiti musuh. Tetapi jika kita tidak menggunakannya dengan baik, itu akan melukai diri kita sendiri. Aku akan menggunakannya untuk mengayunkan orang lain." Setelah mengatakan ini, ekspresi penyesalan muncul pada Amos Augustus. Permainan ini tampaknya sedikit sia-sia. Bahkan jika aku terus bertindak sesuai dengan rencana awalku, ini juga akan menjadi 2 kali hasil dengan setengah usaha. Elaine terdiam beberapa saat, dan setelah waktu yang lama, dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Augustus, kali ini aku yang mengadvokasi tanpa izin. Aku terlalu terburu-buru. Ini semua salahku, dan Tuan Muda Augustus tolong hukum aku." Amos Augustus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah berguna untuk menghukummu? Bisakah kamu mengubah situasi saat ini? Jika kamu tidak bisa, mengapa aku harus menghukummu? Aku hanya ingin memberitahumu bahwa sekarang kita di bawah gunung, bukan di atas gunung.
Semuanya, gunakan otakmu. Chapter 5974. Selain itu, kamu juga mengabaikan satu hal. Amos Augustus menghela nafas dengan ekspresi muram di wajahnya. Perhatian kalian semua selalu tertuju pada Harvey York, tetapi kalian tidak terlalu memperhatikan Neil Osborn. Kalian sepertinya tidak peduli dengan pengaruh Neil Osborn dalam masalah ini. Namun, bagaimanapun juga, Neil Osborn adalah papan nama keluarga Osborn di Barat Laut. Jika keluarga Osborn di Barat Laut ingin memiliki pengaruh di pengadilan di masa depan, itu hanya bisa membuat Neil Osborn terus berada di posisi itu. Menggunakan Neil Osborn, sampai batas tertentu, itu akan merusak rencana keluarga Osborn. Di bawah premis ini, jika keluarga Osborn keluar dari permainan dalam keadaan marah, itu tidak baik untuk sekte bumi kita. Meskipun semakin banyak kekacauan di Outskirt, akan semakin baik bagi kita. Tapi masalahnya adalah, kekacauan harus moderat. Begitu lepas kendali, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa sekte bumi dapat mengontrol semuanya? Mendengar kata-kata Amos Augustus, Elaine merasakan lega. Pada saat yang sama, dia melihat sosok Amos Augustus dengan penuh kekaguman di matanya. Amos Augustus memang pantas menjadi generasi pria arogan. Dengan adanya Tuan Muda Augustus, sekte bumi sangat beruntung. Pada saat ini, Elaine yakin bahwa apapun hasil akhirnya kali ini, tidak peduli bagaimana Harvey York melompat. Pada akhirnya, dia pasti akan dihancurkan sampai mati oleh Amos Augustus sendiri, seperti ratu belalang di musim gugur. Memikirkan hal ini, Elaine menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Muda Augustus, aku akan memerintahkan untuk menghentikan semua rencana ini sekarang." Amos Augustus berkata dengan enteng, "Bukan berarti semua rencana harus dihentikan. Ada beberapa rencana besar yang terus berjalan ke depan." Elaine sedikit mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Kemudian dia teringat sesuatu yang lain. "Tuan Muda Augustus, apa yang terjadi pada Miley Serai sebelumnya benar-benar membuat Stefan Augustus sangat tidak puas. Dikatakan bahwa dia sudah memulai persiapan untuk bertarung memperebutkan tempat pertama sebagai Tuan Muda Sekte Bumi. Meskipun apa yang dia lakukan seperti ini sudah ditakdirkan. Tapi, kudengar Fatih juga akan mendukungnya." Fatih Greatwall. Amos Augustus tampak aneh. Apakah dia mendorong Stefan Augustus untuk bertarung denganku? Apakah dia sangat ingin mati? Kalau begitu, biarkan dia menjadi yang terakhir. Sementara itu di kuil Aenar, ayah dan orang-orang kita segera tiba di villa nomor 1. Tapi kita belum bertindak. Orang-orang dari Longman di Outskirt ada di sini. Nyonya Howell yang memimpin tidak hanya menamparkan wajah Abner Salow dengan rapi, tetapi juga membuat semua orang di penjara naga keluar. Aryan Augustus berdiri di samping Stefan Augustus, tangannya terkulai, dan dia berbicara dengan lembut. "Sederhananya, kita tidak membantunya kali ini. Tentu saja, tidak ada yang salah dengan Harvey York. Abner Salow tidak akan mengambil keuntungan apapun." Pada saat ini, Stefan Augustus mengenakan biksu putih bulan jubahnya, dan dia melihat ikan mas-mas di kolam ikan dengan tangannya di punggungnya. Pada saat ini, keengganan setelah ditampar oleh Harvey York tidak lagi muncul di wajahnya, tetapi lebih dari ambisi yang nyaris tidak disembunyikan. Nyonya Howell bertindak. Setelah mendengarkan, senyum muncul di wajah Stefan Augustus. "Kejadian ini tidak mengejutkanku. Harvey York membantu Kali Howell sebelumnya. Nyonya Howell mengenali identitasnya, masuk akal untuk membantunya. Tapi ini juga menunjukkan satu hal dari samping, yaitu energi Harvey York dan koneksinya di Outskirt lebih besar dari yang kita duga."